Sufyan Ats-Tsauri Official. Untuk Syekh pengarang kitab ni Syekh Abdul Rahim Al-Qawali rahimahullah masih banyak kita niki membahas atau berjalan atau bahasa kita ni jalan-jalan di alam malakut. Nah, kemudian malaikat maut ini Allah ciptakan walahu sab'una alfi qaimah, memiliki 70.000 kaki. Pitung dah 1.000 nain malaikat maut. InsyaAllah pitung dah 1.000. Walahu arba'atun alaf janahin, dan dia memiliki 4.000 sayap. Janah itu sayap, jadi 4.000 sayapnya dan 70.000 kakinya. Ini jenis malaikat dulu, jenis malaikat maut nih. Mamlu'un jami'u jasadihi bil uyun wal alsun wa laisa ahadun minal khalqi minal adamiyin wat tuyur wa kulli zi ruhi illa walahu fi jasadihi wajhun ainun wa yadun wal alsun. Nah, kemudian di jasadnya malaikat maut ini memiliki mata, kaki, lisan, telinga semua. Yang berdua mata, kaki di setiap jasadnya, dan banyaknya itu sejumlah seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Makhluk roh-roh searak sakbro, baik itu burung, tuyur, itu jamak dari toir, burung-burung, manusia, apapun jenis sak benyawa, menulah luwekna peran awak jasad mata searak li awak daripada malaikat maut itu. Mata lah penentang li awak, maka ya penentang ni terus melototi kemana saya pergi itu. Setiap orang, burung pun begitu, karena sejumlah ruh yang bernyawa yang akan dicabut nyawanya, ada matanya malaikat maut itu yang ngelihat. Jadi bejaan lain terus diintai ya maksudnya. Kan kita sering tak? Apa katanya dalam ada pendapat mengatakan 70 kali malaikat maut melihat orang ini kan sehari. Amun mikir sekit malaikat maut. Ini jalur Amerika lain enggak. Ini caranya. Jadi setiap makhluk di muka bumi, baik itu manusia, jin, apapun jenisnya, malaikat juga, burung-burung, hewan-hewan, itulah jumlah mata yang ada di tubuhnya. Dan itu terus melototi, mengawasi orang-orang tadi yang akan dicabut nyawa itu. Dia pun perhatian itu tiap hari oleh malaikat maut. Mengatakan atau dikatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala ja'ala menciptakan dunia. Dan juga besarnya malaikat itu seumpama ada manusia, arak itu rojul, seseorang, kemudian dia bawa sekeping dirham dan di depannya ada marak meja lah, lalu dia isi pelincer lah keping, begitulah malaikat pelincer dunia ni, paham? Nah, itu kan kita ada sesuatu di depan keping logam. Jadi kita bolak-balik ke yuqallibul dirham, dia bolak-balikkan dirham itu, semisal itulah malaikat membolak-balikkan dunia ini. Jadi malaikat maut besarnya itu dunia ini marak kepeng logam lek juluna mano. Ya maksudnya. La ilahi ma taqbidu ruhal abdi wa alai ay halin wa hayatin irfa'ahu fayaqullahu ta'ala ya malakal maut haza ilmu ghaibiyyu la yattali'u alaihi ahadun ghairi. Jadi malaikat maut ini pun dia tidak tahu kapan dan di mana makhluk itu akan mati, itu nggak tahu. Itu rahasia. Jadi kapan seorang itu atau makhluk itu akan mati, lalu di mana dia mati, itu malaikat nggak tahu. Jadi dia tahu. Maka ketika malaikat maut melihat ciri-ciri seseorang akan mati, misalnya sakit atau apa, keadaan orang tua itu belamperan, misalnya begitulah ciri-ciri, masih alamat orang itu. Lalu malaikat maut mengatakan, yaqul ilahi wahai Allah, mata iqbidu ruhal abdi, kapan saya akan cabut nyawa ini hamba gitu. Dan dengan cara apa? Halin wa hayatin, dengan keadaan apa, dengan cara bagaimana?
saya akan cabut nyawanya ya Allah. Maka Allah berfirman, ya malakal maut, wahai malaikat maut, haza ilmu ghaibi, ini adalah ilmu ghaibku. Nah, artinya ini adalah pengetahuanku. Itu kata Allah, la yattali'u alaihi ahadun ghairi, dan satu pun orang tidak tahu tentang kapan, bagaimana, di mana orang itu mati, tidak ada yang tahu. Nah, itu. Coba bayangkan, malaikat pun tahu. Ini arak kayak guru selongsong tahu diri mati kan? Malaikat pun, malaikat mau tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana orang mati itu nggak tahu. Nah, maka ketika ada orang menarak dengan tanda-tanda yang mati pun berketuan malaikat mau. Ya Allah, ngumben tangku jak cabut nyawa, nembe tuan jak mati dengan nikah. Baru Allah firmankan, oh dia tahu begitu secara kasar. Dia tahu malaikat, aku tahu. Walakin u'allimuka bimaji'i waqtihi. Malaikat ini minta kepada Allah. Lalu Allah berfirman, kau tidak tahu malaikat, tetapi walakin, ya, tetapi aku akan beritahu engkau wahai malaikat kapan engkau akan cabut itu nyawa hambaku, ya, akan aku perintahkan engkau nanti. Artinya tunggu saja. Kalau sudah tamma rizquhu, cukup rezekinya, udah tutup rezekinya itu, atau amalnya sudah sempurna, maka nanti aku akan beritahu kepada engkau, wahai malaikat maut, ini hambaku sudah cukup, sudah tamat rezekinya di dunia, maka cabutlah nyawanya. Jadi perintah, dia tunggu perintah. Jadi malaikat maut ini nunggu perintah Allah. Nah, piran jak tercabut, piran jak mati lek bentana ngumbentana itu pun jadi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qada ajalun 'abdi baqiya lahu min umrihi arba'una dzalika yusammaunahu maitan fis sama wa huwa hayyun 'alal wajhil ard arba'ina yauman. Maka kemudian petang dasa jelo sendik nanuan mati dengan nikah, petang dasa jelo sendik nanuan tercabut nyawa dengan nikah, teri daun nikah. Jadi dengan ini semua makhluk Allah yang bernyawa aran lek daun nikah maksudnya. Aran tiang, aran sayu, harak lek daun tahta di bawah aras itu. Nah, 40 hari sebelum dia meninggal, orang itu jatuh daun itu ke tangan malaikat. Petang dasa jelo sendik man mati. Nah, ketika daun itu dia turun, orang ini disebut mayit. Wah trekeng mati, wah langit tuh mati. Padahal di dunia itu dengan ini masih hidup. Gitu. Itu maksudnya. Jadi sebelum dia mati itu. Wa amma ma'rifatul maudhi alladhi yamutu fihi fa yuqal innallaha ta'ala khalaqal malakan mawakkalan bi kulli maulud. Allah menciptakan satu malaikat namanya malaikat arham. Malaikat arham ini dia ambil tanah di mana orang itu akan mati. Lalu tanah itu dicampur dengan nutfah mani kita dulu, sedik tuma maset le rahim. Nah, embe tok tebai tanah niki yo alenjak mati dengan nikah. Paham? Nah, jadi menarak dengan mati le pelangan berarti laik tanah pelangan ini tebai le nutfahnya begitu. Maksudnya ditaruh di nutfahnya. Amun tanah Mekah atau tetebaitan jemaah dia tiap mati amun terjok Mekah itu maksudnya. Jadi orang akan mati di mana tanah diambilkan oleh malaikat arham ini untuk dicampur dengan nutfah itu. Nah, maka malaikat Malik diberitahu, dia nanya, ya Allah, di mana saya akan cabut nyawa orang ini? Lihatlah di mana malaikat arham ambil tanah dulu tempat dia dicampur nutfahnya. Itu maksudnya. Karena malaikat tidak tahu, embe tak puja mati hamba ini ya Allah, gitu kan? Maka Allah beritahu, ingatlah ketika dulu malaikat arham di mana dia ambil tanah untuk mencampur itu hambaku dengan nutfah ketika dia di rahim ummihi, di rahim ibunya. Karena ini sama dengan firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina nakutiba alaihim al-qatlu ila madajihim." Dalam Al-Qur'an.